Judul khotbah pagi ini adalah, sudah tahu ya? Mari kita mengatakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Oh ya, belum tahu berarti. Oke. Ya sebetulnya ini pas ya buat saya untuk menyampaikan karena memang saya diinspirasi banget tentang nats tema ini. Dan ini merupakan pagi ini merupakan ya kompilasi antara potongan-potongan khotbah, sharing, firman ya yang lalu-lalu. Dan saya berharap ini menjadi sesuatu yang dibangkitkan ulang di dalam setiap kita sehingga kita makin tertancap, makin kokoh, makin kuat, ya, makin tegak di dalam kebenaran dan kita tidak menjadi goyah. Dan lebih dari itu doa saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian semakin menikmati, semakin mengalami segala yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, 4 kalimat yang ada di sisi kiri kanan ini, ya kita sudah hafal semua ya. Saya milik Yesus, Yesus milik saya, ya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya, saya memiliki segalanya, ya. Dan sering kita mengucapkannya, ya bukan hanya di gereja saja saya kira, mungkin juga di rumah, di mana saja. Dan ini menjadi statement iman kita ya. Ya. Oke, memiliki Yesus, memiliki segalanya. Oke, kita mulai dari mana ya Bapak Ibu ya? Kita mulai dari segalanya. Ya. Saya senang kalau saya bisa mengupas, mengekspresikan Injil kebenaran Yesus Kristus dari setiap judul yang diberikan Pak Vincent kepada saya untuk saya menyampaikan kepada saudara. Ya, segalanya. Oke, katakan sama-sama segalanya. Ya, apa yang dimaksudkan dengan segalanya? Oke, semua. Ya, cuma ini saya mendeskripsikannya dalam 2 hal. Ya. Katakan sama-sama, segala sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita terima. Ya. Kita ini kan hidup, ya. Nah, kita ini kan butuh fasilitas hidup dari siapa? Dari pemelihara kita, dari pencipta kita, dari Dia yang bertanggung jawab atas kita. Ya, kalau kamu punya mobil, kamu beli mobil, ya, jangan kasih orang untuk memeliharanya. Ya kan? Siapa ya bertanggung jawab untuk memelihara mobilmu, kendaraanmu? Ya kamu yang memilikinya. Nah, kalau saya milik pencipta saya milik Tuhan saya milik penebus saya. Siapa yang bertanggung jawab atas hidup saya? Ya, jangan bilang orang tua saya, walaupun orang tua mungkin ya menjadi alat bagi saudara-saudara, bukan mungkin ya, alat bagi saudara-saudara untuk memelihara saudara ya sampai hari ini. Tapi orang tua saudara ada karena Tuhan. Ya, jadi kalau andai kata ada di antara saudara yang sudah gak punya orang tua, percayalah Tuhan bertanggung jawab atas pemeliharaanmu, atas hidupmu, masa depanmu. Ya, amin. Dan kita tahu bahwa kita berharap menerima segala sesuatu dari Dia yang kita perlu, yang kita butuhkan. Apa itu? Segala sesuatu itu. Baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Ya. Nah, saya yakin jemaat JKI Ibu Kemaren ini enggak pernah khawatir akan apa yang kita makan dan akan kita minum ya. Tuhan sudah sediakan. Tapi mungkin kekhawatiran yang jauh adalah, ya, apakah saya masih bisa memelihara anak-anak saya untuk memberi makan? Ya, apakah saya yakin bahwa saya juga akan memberi hal yang terbaik untuk anak dan cucu saya? Mungkin bukan tentang engkau, ya, atau mungkin kepada orang tua kita yang sudah tidak mampu bekerja. Ya, saya tahu, ya, dan Tuhan ingin kamu tahu bahwa engkau juga tidak perlu khawatir karena Tuhanlah yang bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara semua. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, pakaian ini Tuhan sediakan untuk kita. Ya,
Apa yang hendak kamu pakai? Mobil, kendaraan, itu untuk tubuh kita juga. Bisa berjalan kemana ya kita kehendaki. Ya, bahkan jarak jauh sekalipun. Rumah itu untuk apa? Untuk tubuh kita. Ya. Siapa yang belum punya rumah? Angkat tangan di dalam hati. Oh ya, angkat tangan begini boleh. Aku berdoa untukmu, engkau segera punya rumah. Karena apa? Tuhan bilang jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu pakai, rumahmu. Ya, karena Tuhan yang menyediakan. Yesus bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ya. Ya, singa punya kandang. Ya, punya liang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan lahirnya pun di kandang. Ya, saya beritahu Bapak Ibu, kalau sudah tahu saya hanya mengingatkan ulang aja. Ketahuilah supaya kamu semua punya tempat tinggal yang nyaman. Ya, jangan kamu khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pakaian. Ya, bukan hanya sekedar baju, celana yang kita pakai, tapi yang kita pakaian. Ya, dalam banyak hal. Ya. Jadi ini segala sesuatu yang dimaksudkan. Oke, yang kedua. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kita hasilkan. Oke, jangan mikir hanya apa yang kita dapat aja. Jangan hanya mikir apa yang kita perlu untuk makan, minum, pakai. Tapi juga segala sesuatu yang dari dalam diri kita bisa keluar dan orang menerima berkat dari kita. Ya, kita bisa bagi, kita bisa berikan, kita bisa ekspresikan. Kalau yang pertama segala sesuatu yang kita terima, ya, kali ini segala sesuatu yang sebetulnya juga kita terima, tetapi yang kita juga bisa tunjukkan kepada banyak orang. Ya, apa itu? Mari kita lihat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, saudara, di bawah kuasa dosa, pikiran kita jahat. Pikiran kita bisa keliaran, ya, ke tempat-tempat yang sebetulnya disebut tempat-tempat yang salah, ya, jahat, tidak benar, ya. Dan saudara, ini sumbernya dari mana? Bukan dari kita, karena kita sudah jatuh, kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita. Kebenaran, kemuliaan, kesucian, keadilan, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Ya saudara, dan saya berkata, segala sesuatu itu terekspresi dalam hidupmu. Ya, dimulai dari pikiran, atau dimulai dalam apa yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu tidak nampak. Mungkin kita mengetahuinya. Ketika diucapkan, orang lain tahu pikiran dan hati kita. Jika pikiran dan hati kita diwarnai dengan kebenaran, kesucian, kemuliaan, kebajikan, ya, semua hal yang baik, maka ucapan-ucapan kita yang lahir daripada hati kita, pikiran kita, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yes. Dan kalau ucapan kita sudah tersampaikan, jangan lupa, hidup itu wholeness, keseluruhan. Ya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, itu tidak bisa dipisahkan. Dan kamu tahu nantinya bahwa apa yang kamu lakukan, itu juga apa yang terekspresi dari ucapan dan pikiran.
Dan man of integrity itu adalah yang ketiga-tiganya itu menjadi satu kesatuan. Dan kita tahu man of integrity itu hanya Yesus. Iya kan? Dan Yesus ada di dalam kamu. Dan itu sebabnya saya mengatakan kamu juga adalah man of integrity. Ya? Amin. Apa yang ada di dalam hati sama dengan apa yang ada di dalam pikiran. Apa yang ada di dalam pikiran sama dengan apa yang kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita lakukan. Itu adalah man of integrity. Ya. Bahkan apa yang kita semua tampilkan di publik, di hadapan banyak orang, itu juga yang ada di rumah kita, di ruang private room kita. Saudara-saudara, kalau bukan Yesus, susah. Orang-orang yang terbaik di dalam hukum Taurat, Yesus bilang, kamu munafik. Kamu seperti kuburan. Kamu hanya mementingkan penampilan luar. Supaya orang memuji kamu. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam kamu seperti kuburan. Penuh dengan tulang belulang. Oke, katakanlah itu masa lalu. Hari ini engkau adalah ciptaan baru dalam dia. Itu sebab saya mengatakan, karena engkau milik Yesus, Yesus milikmu, Yesus ada di dalam kamu, aku percaya. Kebenaran, kesucian, kemuliaan, kebajikan, semua hal yang baik yang ada padamu, yang bersumber dari Tuhan yang telah menebus hidupmu, membenarkan kamu, maka pikiran, ucapan, dan kelakuan kita semua dipenuhi dengan itu tadi semua. Ya, amin. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, saya tepuk tangan untuk saudara. Haleluya. Ini lihat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ya. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dulu sebelum kita jauh dari Tuhan, sebelum kita di dalam Tuhan, maksud saya, waktu kita masih jauh dari Tuhan, ini enggak ada pada kita. Kalau ada kasih ya kasih Philea, Eros, ya, Storge. Tapi kasih agape ada enggak? Pak, kasih agape itu apa Pak? Kamu mengasihi karena kamu mengasihi, bukan karena minta dikasih atau dibantu diperhatikan. Tuhan ngomong begini, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai, pelacur juga begitu. Kamu mengasihi karena memang kamu memiliki kasih itu. Ya, saya kasih contoh ya. Seorang teman saya bilang, anaknya ditembak sama orang Ambon. Anaknya Chinese, ya ini keluarga Chinese. Ya, memang perkawinan antar suku, ya itu tidak selalu membuat semua orang siap. Ya, karena dua budaya, dua kebiasaan, dua tradisi. Kalau sama-sama di dalam Tuhan itu pasti sangat menolong sekali. Tetapi siapkah jika mereka harus menghadapi kebudayaan baru dari pasangannya? Ya. Nah, dia ragu-ragu, orang tuanya mengizinkan. Lalu dia tanya, "Pak, boleh enggak menikah sama orang?" Dia bilang suku ini. Ya tadi saya sudah sebut ya. Saudara-saudara, saya bilang di dalam Tuhan semua kita satu. Yang penting satu iman, ya kan? Sepadanan. Ya. Kalau ngomong nyambung. Ya, kalau bergerak bersama sinkron. Nah, itu namanya pasangan. Saling melengkapi, gitu kan? Bapak Ibu, ya yang punya anak-anak beritahu mereka. Anak-anak yang belum menikah, saya kasih tahu kamu ya. Kamu boleh menikah dengan siapa saja. Jangan menunggu Tuhan menunjuk. Kamu boleh menunjuk. Ya. Jodoh di tangan Tuhan, kata siapa? Ya. Kalau hari ini ada orang berkata, "Wah, saya salah menikah dengan dia. Saya mau cerai aja, cari yang benar." Ya, lalu kita ngomong, jodoh di tangan Tuhan.
Kamu milih-milih dewe. Ya, tapi Tuhan yang disalahkan. Saya bilang, kamu memilih. Ya, karena Tuhan ada di dalam kamu, Tuhan memimpin kamu untuk memilih. Lalu kamu mengambil komitmen di dalam kasih-Nya, lalu kemudian kamu menghadap Tuhan untuk diberkati dengan komitmen itu. Tuhan di tengah kamu, Tuhan yang mempersatukan kamu, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang membuat dua hati menjadi satu hati. Sepakat, saling menguatkan, saling membantu. Begitu kan? Itu pun masih banyak problem. Ya. Sampai kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dia tidak peduli dengan kita. Dia tetap mengasihi kita. Kita tidak setia, dia tetap setia. Kalau pasangan kita tidak setia, kadang-kadang yang keluar mulut dari pasangannya gini, kamu bisa gitu ya, saya bisa juga. Saudara-saudara, ngeri ya, balas membalas. Ya, tapi Tuhan gak pernah membalas. Dia mengasihi kita, ya saudara-saudara. Dan dia bilang, meskipun kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena apa? Karena karakternya adalah kasih. Nah sekarang saya mau bilang, kalau kasih ada di dalam hidupmu, kasih Yesus yang sudah dinyatakan ada dalam hidupmu, bukankah banyak orang akan diberkati karena apa yang kamu lakukan? Ya, uangmu dikemplang, tetap mengasihi dia yang ngemplang uangmu. Kamu dikecewakan oleh karena dia janji dan tidak menepati, dan kamu tetap mengasihinya. Ya. Berat Pak, berat, memang berat kalau itu pakai usahamu. Tapi kalau pakai kasih Yesus, apanya yang berat? Itu auto. Dengan demikian, lalu orang berkata, kok iso ya kowe koyo ngono? Bukan aku, tapi dia yang melakukannya di dalam dan melalui hidupku. Oh, gitu ya. Mudeng Bapak Ibu? Iya. Makanya jangan berusaha. Terimalah dirimu juga apa adanya. Kalau kamu belum bisa ngasih, ngomong. Tuhan, aku enggak bisa ngasih dia. Aku kekurangan kasih nih. Aku butuh kelimpahan kasih. Dan kasih itu kamu, engkau. Berkati aku. Limpahi aku. Dengan kemurahanmu sampai aku bisa mampu mengasihi dia. Yang jengkelin aku, yang membuat marah aku, yang mengecewakan aku, yang mengkhianati aku. Marahlah. Tapi jangan kepada orang itu. Ya, marah saja di lapangan ya kepada udara, kepada alam semesta. Ngomong aja, ekspresikan, buang sampah di sana. Begitu kamu sudah ketemu orangnya, tenang, sabar, sukacita mengalir. Dalam hati kita ngomong, kamu butuh belas kasihan. Ampunilah dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu jahat, itu mengecewakan, itu membuat marah. Berkatilah dia. Itu harapan Yesus. Dan kalau kamu nggak mampu, itu bukan karena itu karena kamu memang tidak mampu. Tapi Tuhan ada di dalam kamu, pasti kamu mampu. Ya, berkatilah musuhmu. Oh, enggak punya musuh Pak saya Pak. Puji Tuhan, amin. Tapi orang yang memusuhi kamu mungkin banyak ya. Gara-gara enggak bayar utang, ketemu kita kebetulan aja melengos cari jalan lain. Seolah-olah musuhan. Bukan saya salah sama dia. Dia aja yang enggak mau bayar utang sama saya. Tapi dia yang menghindari saya. Kasihan. Sudah dikejar dosa dan kesalahan, rasa bersalah. Butuh kasih karunia Tuhan. Mau diapain? Dikutukin? Didoain supaya celaka? Nah itu dulu. Di bawah hukum Taurat. Aku mendoakan dia ben tabrakan wae. Kok doa kayak gitu ya? Masa Tuhan mau ya? Enggak lah. Ya. Dan saya tahu engkau enggak akan berdoa seperti itu.
Ya, tapi kalau kemarahan, jengkel itu menyergap, seringkali kita berharap Tuhan membalaskan kesalahanmu berlipat kali ganda. Begitu dia ngalami sesuatu yang buruk, rasakno kowe. Kapok gak kowe? Gara-gara nyalai aku. Kamu menabur, kamu menuai. Pakai ayat semua firman Tuhan, Bapak Ibu. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kapokmu kapan? Dan kita seperti ngacuk, ngomiang. Saudara-saudara, hanya buah-buah yang demikian yang ada padamu berlimpah-limpah. Karena Yesus memiliki semua dan menjadi supplier andalan kita. Keren kan Bapak Ibu? Dan itulah yang dimaksud segala sesuatu. Itu produknya semua, pabriknya semua ada di dalam kerajaan Allah. Oleh raja di atas segala raja. Yang sudah dinyatakan kepada kita. Siapakah namanya? Sebutkan dia. Yesus Kristus. Amin. Ini kita bukan ngomong soal agama. Di mana saja agama bicara, yuk kita usahakan. Yuk kita perjuangan. Kamu bisa Bapak Ibu. Ayo. Saya bilang. Kamu gak bisa Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa. Dan Tuhan yang menjadi supplier. Dan karena dia ada di dalam hidupmu. Dan itu sebabnya aku percaya engkau pasti mampu. Bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh roh Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau ada testimoni yang di luar akal manusia, standar dunia, lalu orang berkata, kok iso ya ngono ya? Kok dia bisa sanggup seperti itu? Saya kasih tahu, karena Tuhan ada di dalam dia. Amin. Ya, Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada di dalammu. Lalu saya mau melanjutkan. Sekarang apa hubungan Yesus dengan segala sesuatu? Tadi kan saya tanya, saya nyatakan, apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Dua hal itu. Ya, yang kita terima, yang kita pakai, makan, minum, tapi juga yang kita ekspresikan dari jati diri kita. Ya, supaya hidup kita lively. Ya, hidup kita hidup mewarnai dunia, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kan? Dan orang berkata, dia orang yang luar biasa. Dia orang yang berintegritas. Dia orang yang sungguh menjadi panutan saya, teladan saya. Bukan hanya itu. Dia adalah manusia yang menginspirasi saya. Dan itulah hidupmu oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang apa hubungannya Yesus dengan segala sesuatu? Mari kita lihat. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Siapakah ia? Yesus. Yang sulung, siapakah yang sulung? Yesus. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus. Oke. Karena di dalam dialah, di dalam Yesuslah, katakan sama-sama, telah diciptakan segala sesuatu. Oke? Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang ada di atas, yang ada di bawah. Saudara-saudara, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, saudara-saudara, bersifat materi dan bersifat imaterial, ya segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Katakanlah ini segala sesuatu. Ya.
Katakanlah ini adalah Yesus Kristus. Oke? Yesus Kristus sama segala sesuatu besar mana? Besar Yesus Kristus. Yesus Kristus dan segala sesuatu lebih dulu ada mana? Yesus Kristus. Oke? Segala sesuatu ini bahkan diciptakan oleh Dia. Dia ada lebih dulu dari segala sesuatu. Kamu butuh segala sesuatu? Ya. Banyak orang berdoa untuk segala sesuatu, berharap segala sesuatu? Iya. Tapi mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan Dia telah diberikan kepada jemaat. Saya mau tanya, di manakah segala sesuatu? Di dalam kita, karena Kristus di dalam kita. Oke, perlu diulangi lagi? Gak usah ya? Cukup jelas? Iya. Saudaraku, engkau punya segala sesuatu. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Karena Kristus. Simple, jawabannya simple. Loh, kok bisa gitu? Bagaimana menjelaskannya? Tolong beritahu saya. Nih Bapak Ibu. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan segala sesuatu ada di dalam Dia dan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Apa itu segala sesuatu? Sudah saya jelaskan. Apakah segala sesuatu yang tadi saya jelaskan ada di dalam Dia? Jelas firman Tuhan mengatakannya. Itu sebabnya tanpa Dia, kamu gak punya segala sesuatu. Yang disebut semuanya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya merasa jemaat pagi ini boleh diyakinkan. Dan tidak perlu merasa nelongso lagi. Merasa tidak berdaya, merasa miskin, merasa... Kadang-kadang orang pukul diri sendiri ya. Karena apa? Karena kecewa, marah sama diri sendiri. Kenapa? Aku ini kok gak iso sabar ya. Aku ini orangnya kok kayak gini ya. Kalau sudah kesusu maunya marah, marahin orang lain, nuntut orang lain. Saudara, percayalah, kesabaran itu sudah ada di dalam kamu. Sudah. Tetap tenang, tengok kepada Kristus saja. Pekerjaannya sudah selesai kok. Hanya mungkin saja banyak orang tuh nggak sadar aja. Nah makanya bagaimana caranya sadar? Kan banyak orang tanya toh, piye toh Pak caranya sadar? Sadar Kristus bukan sadar diri. Kalau kamu sadar Kristus, fokus Kristus. Dengar firman Kristus. Memperkatakan firman Kristus. Pikiran, hati, dan seluruh hidup jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Ulang. Review lagi. Dibangkitkan lagi. Tiba-tiba. Ya, tanpa kita mendoakannya secara fokus. Kita hanya fokus Yesus. Tiba-tiba kok berubah ya. Aku kok tiba-tiba bisa kayak gini ya, tiba-tiba bisa sabar juga ya. Aku bisa gak marah-marah kayak dulu lagi ya.
saya mau tanya, siapakah yang mengerjakan itu semuanya? Dia. Karena di dalam Dia segala sesuatu ada untuk engkau. Ya. Sekarang kita tanya, lah terus hubungan kita, Yesus dan segala sesuatu gimana? Kita baca Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan ketentuan kuasanya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ya. Perhatikan betapa hebat kuasanya. Ya, katakan sama-sama 1 2 3, betapa hebat kuasanya. Hebatnya di mana? Kristus yang mati aja dibangkitkan, gitu kan? Dan Dia yang membuat Yesus duduk di sebelah kanannya. Rest, karena pekerjaannya sudah selesai. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, kuasa dan kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kami boleh cari orang hebat di dunia ini. Boleh disebut. Ya, siapa yang hebat? Bahkan bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia lain. Tuh lihat tuh. Bukan hanya di dunia ini saja. Iya kan? Cari. Ya. Enggak ada nama itu. Ya. Bahkan juga di dunia yang akan datang. Paling-paling kalau kita nanti di dunia yang akan datang, ya ketemunya nama itu. Bukan nama yang lain, karena nama itu adalah nama yang berkuasa, yang dikaruniai oleh Bapa di surga dengan segala kemuliaan kemegahan. Semua otoritas di dunia tunduk di bawah kuasanya. Ini kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terakhir, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, memenuhi semua dan sama-sama segala sesuatu. Bagaimana hubungan kita, Kristus, dan segala sesuatu? Kristus adalah kepala. Jemaat adalah tubuhnya. Tubuh jemaat adalah kepenuhan Dia. Semua sentral activity-mu, sentral dari semua apa yang kamu ekspresikan ada di sini. Orang bilang apa ini? Kepala. Syaraf bicara ada di sini, kepala. Ya, tempat orang mikir, kepala. Kalau kamu ada lihat tubuh tanpa kepala, pasti itu adalah mayat. Iya kan? Identifikasi atas kehidupan itu ada di kepala. Ada orang menyangka saya adalah saudaranya. Dan dia melihat cara jalan saya. Ya, jalan saya sekarang sudah lebih baik Bapak Ibu. Sudah lama sih. Tapi dulu waktu pacaran, waktu menikah awal-awal, istri saya selalu mengingatkan, nek mlaku odo jinjit-jinjit. You know? Anak saya nggak ada yang ngajari Bapak Ibu. Itu auto aja. Nek mlaku jinjit-jinjit gini. Ya, makanya betisnya atos. Nah, jinjit terus. Ya. Diulang-ulang diingatkan. Hari ini jalannya ya lebih baik lah. Kecuali kalau lari jinjit Bapak Ibu. Mana ada orang lari nggak jinjit ya? Nggak ada. Saudara-saudara. Orang
mengejar saya, kemudian menepuk saya dari belakang dan berkata, nama seseorang. Begitu saya noleh, dia bilang, aduh sorry, tak pikir kamu temanku. Identifikasi saya itu di depan Bapak Ibu. Kepala depan, bodinya sama, cara jalannya sama. Dari belakang potongannya sama, dia kejar saya, dipikir temannya, padahal saya asli Yakub. Saya noleh, dia bilang, oh sorry. Saya mau bilang kepada jemaat di tempat ini, kamu tahu enggak kepala kita Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dia hidup dan dialah yang memenuhi tubuhnya, jemaatnya. Ngertilah Bapak Ibu kebenaran firman ini. Engkau adalah kepenuhan dia. Dia memenuhi engkau, dia memenuhi engkau, dia memenuhi engkau dengan segala sesuatu. Saudara-saudara, kebenaran ini sangat-sangat penting dan gak boleh dilupakan sampai kapanpun juga. Sebelum engkau berdoa bahkan, sebelum engkau meminta bahkan, sebelum engkau mikir bahkan, dia sudah memenuhkan engkau dengan segala sesuatu. Karena engkau jemaat yang dikasihinya. Ini loh ayat kebanggaan saya yang saya selalu ulang-ulang. Roma 8 ayat 32. Ya. Boleh ucapkan sama-sama dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Amin, amin, amin. Dia tuh mau ngomong gini loh. Kalau nyawanya, hidupnya, dia sudah berikan kepada kita. Yang mulia, yang terbaik, yang ada di surga sudah diberikan kepada kita. Bukan pada saat kita baik, tapi pada saat kita berdosa. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Waktu kita masih jauh, belum mengenal dia, belum bisa ngomong puji Tuhan, haleluya. Gak bisa bahkan mungkin dari mulut keluar hujatan. Tapi dia tetap memberikan nyawanya. Dia tetap mati di atas kayu salib untuk kita sekalian. Pertanyaannya, masa sih segala sesuatu yang lebih kecil dari dia yang maha besar tidak dikaruniakan kepadamu? Padahal engkau sekarang sudah adalah anak-anak yang dikasihnya. Bisa melihat kebenaran ini? Kalau dulu waktu kita masih dosa, waktu masih jauh, waktu masih jahat, waktu pikiran kita masih dalam kegelapan, Yesus sudah menyerahkan yang terbaik di atas kayu salib untuk kita. Hari ini engkau adalah anak yang dikasihnya. Masa sih dia enggak ngasih sama saudara apa yang engkau perlu? Tak masuk akal. Tapi pikiran orang Kristen hari ini banyak dikerdilkan dengan hal-hal yang tidak injili. Kamu doa enggak didengar Tuhan. Aku tahu. Karena kamu belum bertobat dari dosamu. Kamu tahu enggak kemalangan yang kamu hadapi sekarang ini? Karena akibat daripada apa yang kamu tabur. Saudara, konseling menjadi penuh penghukuman dan penghakiman. Dan terjadi di mana-mana. Tidak membangkitkan orang di dalam kebenaran. Justru menjudge orang itu makin jatuh.
Saya berkata kepadamu pagi hari ini jemaat, engkau dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Yesus gak pernah disayangkan untuk disimpan bagi kita, tapi diserahkan bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Mungkin? Mungkinkah Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Kalau engkau bisa bilang, enggak mungkin Pak. Saya katakan, Injil sudah engkau terima. Kebenaran sudah engkau terima. Pulanglah dengan tegak berdiri. Mungkin hari ini engkau masih kontrak rumah. Enggak apa-apa. Tapi engkau memiliki segala sesuatu. Manifestasinya kapan Pak? Perkatakan, percaya. Tapi sudah 10 tahun. Mungkin dulu dan sekarang sudah mulai berubah. Karena Injil itu. Dulu ngoyak-ngoyo. Berusaha padahal gak bisa. Sekarang mengimani apa yang Yesus katakan. Hidup itu gampang kok Bapak Ibu. Teman-teman saya yang pintar justru jadi karyawannya orang-orang yang bodoh waktu di kelas dulu. Kok bisa gitu? Perlombaan bukan untuk orang yang pandai. Perlombaan bukan untuk orang yang cepat. Kamu tahu kasih karunia? Hanya keberuntungan saja yang membuat kita menikmati hari ini. Gak peduli kamu orang pandai, orang kaya, papamu orang kaya, enggak peduli. Di dalam Tuhan, engkau punya segalanya. Terimalah kebenaranmu dulu sebelum engkau menerima kenyataanmu. Kenyataanmu tidak berubah karena kebenarannya belum pernah diterima. Kalau diterima atau didengar, diberitakan, masih juga ada yang ngomong begini, ndak iyo no. Kok enak men? Cuma ngomong tok. Ya sudahlah. Belum dikaruniai. Sabar ya Pak Vincent ya. Sabar. Belum dikaruniai. Jangan dihukum juga. Ya kan? Doakanlah. Karena orang-orang yang bisa mengenal kasih karunia adalah mereka yang oleh kasih karunia dibukakan kasih karunia. Ya. Roma 11 ayat 36. Pusat dari segala pusat. Ya, inti dari semua inti. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Stop. Ulang lagi. Bisa baca dengan pelan-pelan dan tangkap. Pak, ini dulu juga sudah saya baca. Hari ini kita baca dengan pemahaman. Dengan hati yang percaya. Ulang ya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Stop. Segala sesuatu itu apa? Sudah jelas. Dari Dia. Lanjut. Dan, sama-sama, dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aku hanya penerima, aku hanya penikmat. Lebih daripada yang aku bisa nikmati, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Share, bagikan, dan orang diberkati oleh karena hidupmu.
Orang bisa ngomong seperti Potifar ngomong. Bisa ngomong seperti Raja Nebukadnezar. Tuhanmu hidup. Dia yang membuat saya melihat bagaimana engkau disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Keren enggak Bapak Ibu? Itu adalah hidupmu dan hidupku. Amin. Ini kesaksian yang terakhir. Salomo meminta hikmat, Tuhan menambah kekayaan dan kemuliaan. Oke, mau difoto dulu boleh? Ya, kadang-kadang ini perlu di-share di apa itu grup WA ya, biar mereka bisa mengulang. Memang semua teknologi dipakai oleh gereja untuk memudahkan ya. Ya, sampai saudara tidak bawa Alkitab, itu karena teknologi. Ya, sampai Alkitabnya tipis ya. Ini Alkitab saya di sini juga ada. Ya, bahasa Indonesia, ya. Mau cari bahasa daerah juga ada. Mau literasi dari bahasa aslinya ada. King James Version ada. Wah, kalau dibukukan tuh, saya bawa Alkitab pasti tebal sekali Bapak Ibu. Ya, tapi ini soal segini nih Pak, Bu. Bahkan di sini ini ada 5.000 nomor telepon. Saya bisa berkonek dengan ribuan banyak orang. Wah, ini. Ya, siapa yang kalau ketinggalan smartphone-nya bingung, menjadi cemas, ya, dan harus pulang cepat-cepat untuk ambil handphone-nya. Boleh tahu? Nah, jujur toh, saya juga, ya, ini seperti diri saya sendiri. Ya, saya tidak ngomong istri saya loh ya. Wah, sekarang lebih mencintai handphone daripada istri. Loh, istri ya istri. Saya malah ngomong, ini tuh mewakili diri saya Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau saya salah pencet, bisa dihack orang tuh. Saya kasih apa yang membuat orang lain tahu tentang data saya ini. Pindah tuh ke tempat lain. Banyak penipuan tuh di sini. Ini nih mewakili diri saya Bapak Ibu. Ya, jadi istri saya nggak marah kalau saya banyak pegang handphone daripada pegang dia. Iya, karena dia juga begitu, banyak pegang handphone daripada pegang saya. Ya, nggak usah protes lah. Kita semua paham, ada jatahnya masing-masing. Ya, paham ya Bu ya, Pak. Jangan diperbandingkan kayak gitu. Ya, porsinya beda, tempatnya beda. Oke, mari kita lihat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepada. Minta. Ini doa sama Tuhan Bapak Ibu. Oke, di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ditulis. Tapi saya mau loncat aja deh. Ditawari diulang lagi Bapak Ibu. Ya, nih. Pada malam itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kamu minta apa Bapak Ibu? Ayo minta, Tuhan mumpung ngomong. Iya, biasanya nggak ngomong kayak gini loh, gitu. Dan itu pun kita minta-minta, maklum, tidak didengar, gitu. Hari saya ada kesempatan nih, ayo minta apa? Minta rumah ya. Tadi yang belum punya rumah. Minta mobil, siapa minta mobil? Angkat tangan. Boleh ya? Jangan malu-malu begitu ya. Minta sama Tuhan aja kok malu-malu. Kalau minta sama saya bolehlah malu-malu ya. Karena saya mungkin tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Tapi kalau Tuhan, wow. Ya. Setelah itu Salomo mempertimbangkan ini. Dia bilang, berikanlah kepadaku sekarang hikmat dan pengertian. Ya. Ini ngomong tentang hikmat dan pengertian, ini ngomong siapa? Ini tersembunyi betul ini. Maknanya tersembunyi. Di perjanjian lama tidak dikenali. Tapi kemudian oleh Paulus disikapkan. Hikmat itu adalah Kristus, ya kan? Ya, supaya aku dapat keluar dari dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Siapakah hakim kita? Yang berhak menghakimi kita? Yesus.
Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta. Engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu. Dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian. Engkau meminta hikmat. Ya, pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Yang diminta dikasih enggak? Dikasih. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi kalau Salomo adalah raja legendaris. Benar. Dulu enggak ada, setelah Salomo juga enggak ada yang sehebat dia. Kekayaannya, kemuliaannya, hikmatnya. Saya berkata, apa yang dikandung dari cerita kebenaran ini menjadi inspirasi kita hari ini. Saya bilang, sakjane ya, doa minta-minta itu ya enggak perlulah. Kalau kita tahu Yesus yang diberikan Bapa tanpa kita minta, sudah kita terima. Ya kan? Dialah hikmat dan pengertian itu. Jadi gimana Pak Yakub? Berdoa gak usah berdoa ya Pak? Ya boleh, berdoa minta tuh boleh. Tapi andai kata gak minta. Nih loh, mintanya hikmat aja dah. Yesus aja wis. Pokoknya Yesus aja cukup. Ya, Yesus aja. Yesus dikasih sama kita. Tapi yang ada pada Yesus, ya, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kesehatan, ngikut. Dia tidak bisa ditinggal Bapak Ibu. Melok. Apakah engkau percaya Yesus sudah menjadi bagian hidupmu? Lihat ya, yang kamu gak minta diberikan kepadamu. Kekayaan, harta benda, kemuliaan, dan semuanya yang baik. Keren kan? Itu sebabnya jangan goyah lagi. Tuhan menyediakan bagi engkau. Amin. Di musik bisa naik ke atas. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita nyanyi. Ya, nyanyi. Sebelum nyanyi kita mengucapkan 4 kalimat ini. Ya. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya, saya memiliki segalanya. Oke, 1, 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Amin. Yesus milikku, memiliki
bersyukur atas kasih-Mu, karena Kau telah rela mati bagiku. Tiada seperti-Mu, oh Yesus Tuhanku. Aku bersyukur karena kebaikan-Mu. Engkaulah sumber kehidupanku. Aku di dalam-Mu dan Engkau dalam-Ku. Menjadi milik-Mu, menjadi seperti-Mu, hanya karena anugerah-Mu itu telah terjadi. Aku milik Yesus dan Yesus milikku. Memiliki Yesus, miliki segalanya. Aku bersyukur karena Kau telah memilihku. Ku miliki semua di dalam-Mu. Aku milik Yesus dan Yesus milikku. Memiliki Yesus, miliki segalanya. Sungguh ku bersyukur karena Kau telah memilihku. Memiliki semua di dalam-Mu. Memiliki semua di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, Ku miliki semua di dalam-Mu. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkaulah yang mengerjakan di dalam setiap kami jemaat-Mu untuk mengerti dan mempercayai, untuk hidup dan menjalani bagaimana Engkau sudah mengaruniakan segala sesuatu di dalam Yesus bagi kami. Dan buatlah jemaat memahami, mengerti, mengalami dengan berlimpah-limpah. Dan aku berdoa untuk mereka sebagaimana mereka telah menjadi percaya. Semua yang mereka butuhkan, biarlah mereka menerimanya berlimpah-limpah. Semua yang mereka telah terima berlimpah-limpah, biarlah itu menjadi ekspresi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu Engkaulah pokok, kami jarang. Tinggal di dalam Engkau, pasti berbuah banyak. Dan kami percaya hari ini dan seterusnya, jemaat diberkati, pekerjaannya dibuat berhasil. Apapun yang mereka lakukan, apapun dan kemanapun mereka melangkah, di situ Tuhan memimpin dan menyertai. Sedemikian sehingga terjadi transaksi, terjadi dealing. Kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah jemaat untuk apa yang harus mereka kerjakan. Bukan dengan ide, kekuatan sendiri, tapi Engkau yang mengaruniakan. Karena Engkau adalah hikmat, Engkau adalah pengertian itu. Yesus, terima kasih. Berkati kehidupan keluarga, rumah tangga, berkati kehidupan anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati semua. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Engkau menjamin sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, aku percaya itu kebenaran dan itu juga menjadi kenyataan bagi setiap kami. Sekarang jemaat angkat tangan-Mu, pandang Dia dan katakan, Tuhan terima kasih. Aku percaya, aku telah memiliki segalanya karena Yesus. Karena Yesus ada di dalam hidupku, itu cukup. Karena aku tahu kebenaran bahwa segala sesuatu ada di dalam Yesus. Dan Yesus sudah ada di dalam hidupku. Terimalah berkat-Mu saudaraku. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu.
kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik, tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu mengalami, menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan semua bersama, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat menikmati minggu ini. Amin. Yesus miliki segalanya. Karena Kau telah memilihku, memiliki semua di dalam-Mu. Aku milik Yesus.